Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan berkat-Mu. Kami tahu persembahan kami tidak cukup untuk membalas kasih-Mu kepada kami, dan kami mohon Engkau berkenan menerima persembahan kami ini, agar kami boleh memakainya untuk kemuliaan nama-Mu di dalam PWMI ini. Juga Engkau menggugah hati kami, agar kami lebih mengasihi Tuhan, dan kami tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon Engkau menyertai, agar firman-Mu hari ini boleh memberkati kami yang mendengar maupun yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat PWMI yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita membaca dua bagian Alkitab. Yang pertama di dalam Roma pasal 12. Kitab Roma pasal 12 ayat ke-17 hingga ayat ke-21. Kemudian nanti kita baca Ayub pasal 5 ayat 2. Yang pertama Roma pasal 12 ayat 17 hingga ayat ke-21. Bila sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi biarlah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita membaca satu ayat lagi di dalam kitab Ayub pasal 5 ayat kedua. Ayub pasal 5 ayat kedua. Kitab Ayub pasal 5 ayat kedua. Bila sudah mendapatkan, kita baca bersama-sama. Kita mulai. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jemaat PWMI yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, di dalam ayat yang kita baca pada hari ini, saya mengajak saudara sekalian untuk merenungkan sebuah tema, yaitu sakit hati. Tema sakit hati ini tidak asing bagi kita pasti, karena setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit hati. Kita tahu bahwa penyebab sakit hati itu adalah ketika perasaan kita disakiti, ketika harga diri kita disakiti. Banyak penyebab-penyebab yang menyebabkan kita bisa sakit hati. Nah, saudara sekalian, bila sakit hati ini kita tidak tangani baik, maka dia akan menimbulkan rasa dendam. Rasa dendam bila tidak diredam, maka dia akan mengakibatkan tindakan balas dendam. Nah, saudara sekalian, pada suatu hari ada seorang bapak, dia pergi ke stasiun di Jogja. Stasiun kereta api, dan di situ dia beli tiket untuk berangkat ke Jakarta. Setelah dia tunggu sekian lama, kereta api belum juga sampai. Dia bertanya kepada petugas,
Kenapa sudah jamnya kereta api belum juga tiba? Ternyata keterangan petugas ini, kereta api mengalami keterlambatan sekitar 1 jam. Ternyata bukan saja naik pesawat bisa delay ya, naik kereta api juga bisa delay. Nah, oleh sebab itu Bapak ini memilih tempat di sudut ruang tunggu. Kemudian dia duduk di situ karena Bapak ini tidak suka bergaul. Dia tidak suka kumpul dengan orang rame-rame. Dia pilih tempat yang sepi, duduk di sudut ruang tunggu. Karena dia pikir masih 1 jam, sehingga karena capeknya dia tertidur lelap. Saudara sekalian, saking lelapnya dia tidur, kereta api sudah sampai. Dia masih tertidur. Sudah diumumkan beberapa kali oleh petugas bahwa kereta api sudah mau berangkat. Dia juga tidak terbangun. Nah, akhirnya dia ditinggalkan oleh kereta api ini. Ketika dia bangun, dia tahu bahwa dia sudah ketinggalan kereta api. Mau marah kepada siapa? Nggak ada yang harus dia marah. Saudara sekalian, dia bawa kopernya, dia pulang. Sambil pulang, dia marah besar. Dia berkata, aku mau balas dendam. Bagaimana dia balas dendam? Besok dia datang lagi ke stasiun kereta api. Dia beli tiket lagi ke Jakarta. Dia duduk situ, dia tenang-tenang tunggu. Ketika ada pengumuman dari stasiun 10 menit lagi kereta api akan tiba, dia angkat kopernya, dia berangkat. Kemana dia berangkat? Dia pulang ke rumah. Sambil pulang, dia ngomong, rasain lu, kemarin lu tinggalin aku, hari ini aku tinggalin kamu. Dia merasa dia sudah balas dendam. Saudara sekalian, dia sudah puas, dia pulang. Padahal kita tahu siapa yang rugi. Dia sendiri rugi. Dia rugi waktu, dia rugi 2 buah tiket ke Jakarta, jadi hangus. Tapi dia puas, karena dia sudah melampiaskan dendamnya. Nah, saudara sekalian, seringkali seperti itu. Ya, rasa dendam, rasa sakit hati, itu seringkali merangsak ke diri kita, membuat kita ingin membalas dendam. Saudara sekalian, rasa sakit hati itu bisa membuat kita makan tidak merasa enak, ya, tidur tidak nyenyak, bekerja tidak tenang, karena yang kita pikirkan adalah bagaimana aku harus balas kepadanya. Nah, saudara sekalian, Alkitab memberikan banyak contoh kepada kita. Kita tahu Sarah itu adalah istri Abraham. Dia mandul. Dan Hagar itu adalah hamba daripada Sarah. Dan karena Sarah mandul, Sarah persilakan suaminya mengawini Hagar. Ternyata Hagar hamil. Hagar hamil, dia mengejek nyonyanya. Jadi Sarah sakit hati. Lantas, bagaimana Sarah membalasnya? Alkitab mengatakan, karena dia diejek mandul, dia siksa itu Hagar. Ya, dia berlaku kasar dengan Hagar. Hagar enggak betah di rumah. Akhirnya dia minggat. Setelah minggat di jalan, malaikat suruh dia kembali. Kembali kau kepada nyonyamu. Biarlah kau dibawa kekuasaannya. Tapi ingat, aku akan memberkati keturunanmu. Nah, saudara sekalian, tidak lama Ismail lahir. Sudah Ismail lahir sekian belas tahun, kemudian Sarah diberkati Tuhan. Sarah buka kandungannya, dia melahirkan Ishak, anak perjanjian. Pada saat Ishak main dengan Ismail, Sarah melihat, oh ini saya tidak bisa diamin ini. Rasa dendamnya masih ada ini. Nanti jangan-jangan ini warisan daripada suami saya akan didapati oleh Ismail. Maka dia paksa Abraham usir Hagar dan Ismail. Akhirnya diusirlah Hagar dan Ismail. Nah, saudara sekalian,
Akibatnya apa? Sampai hari ini kita lihat keturunan Ishak dengan keturunan Ismail berselisih, bertengkar, berperang sampai sekarang nggak sudah-sudah. Israel dengan Palestina. Sekarang Israel perang dengan Iran. Nggak sudah-sudah. Akibat dari apa? Sakit hati. Saudara sekalian, satu kali anaknya Yakub yang bernama Dina, yang dia lahirkan melalui pembantunya yang namanya Lea. Nah, saudara sekalian, Dina ini cantik. Nah, ketika dia mengunjungi satu bangsa Hewi, di situ perempuan-perempuan dia campur main, kelihatanlah dia oleh Sikem, anak raja orang Hewi, pangeran lah itu. Jadi dia ditangkap, dia diperkosa, dia disekap di rumah. Kemudian karena dia cinta, Sikem ini cinta kepada Dina, dia suruh papanya pergi ngomong dengan Yakub bahwa dia mau mengawini, dia mau tanggung jawab, dia mau mengawini si Dina ini. Berilah Dina ini jadi istrinya. Siapa yang sakit hati? Saudara-saudaranya Dina. Saudara mereka sakit hati. Adiknya diperkosa oleh orang-orang kafir ini. Jadi bagaimana mereka balas dendam? Ketika wakil dari ini orang Raja Hewi dengan anaknya datang, mereka bilang boleh? Boleh. Kalau kami menikahi perempuan kamu, nanti kamu menikahi perempuan kami. Kemudian Raja Hewi mengatakan, negeriku ini boleh kamu tinggal, boleh sebebas-bebas kamu. Nah, kepada keluarga Ishak, silakan mau minta ganti rugi apa, mau minta maharnya berapa mahal, kami siapin. Saudara sekalian, saudara-saudara dari Dina ini atur siasat. Mereka bilang, kalau mau kawini perempuan kami, laki-laki kamu harus disunat. Ya, harus disunat, itu peraturan. Jadi mereka mau. Jadi diumumkanlah seluruh kota Hewi, desa ini, negeri Hewi itu. Kemudian laki-laki yang dewasa semuanya disunat. Karena mereka mau menikahi orang-orang Israel. Karena kalau sudah sunat mereka berhak mengawini orang-orang Israel. Nah, setelah disunat hari ketiga, mereka belum bisa bekerja. Datanglah saudara dari Dina ini menghunus pedang. Semua laki-laki yang disunat itu dibunuh sampai ke rajanya. Kemudian perempuan dan anak-anak ditawan. Harta benda mereka dijarah. Saudara sekalian, inilah akibat dari sakit hati. Nah, saudara sekalian, di dalam Alkitab kita kan tahu bahwa Hana ini juga mandul. Tetapi Penina ini tidak mandul. Mereka adalah istri-istri dari Elkanah. Hana ini diejek oleh Penina. Hana ini sakit hati, malu, sakit hati. Tapi dia balas enggak? Enggak. Dia datang ke bait kemah suci. Kemudian dia di kemah suci itu dia berdiri berdoa lama sekali. Dengan husuk dia mengutarakan keluh kesah di dalam hatinya. Sehingga Eli salah sangka ini perempuan mabuk ini di sini. Dimarahilah si Hana ini. Saudara sekalian, ternyata Hana berdoa kepada Tuhan. Sakit hatinya dia tumpahkan semua kepada Tuhan. Dia beritahukan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan membuka kandungannya. Akhirnya tahun kemudian dia melahirkan seorang yang namanya Samuel. Dan Samuel ini akhirnya menggantikan Eli sebagai imam.
Saudara sekalian, bukan itu saja. Selain Samuel, dia diberikan Tuhan 5 orang anak lagi. 3 laki-laki, 2 perempuan. Saudara sekalian, di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 9 sampai 16, di situ ada kisah ketika Musa dikhianati oleh Harun dan Miriam. Allah marah kepada Harun dan Miriam. Karena apa Allah marah? Musa adalah alat Tuhan, adalah nabi yang Tuhan pilih, adalah pemimpin bangsa Israel. Tetapi dia dikhianati oleh saudaranya sendiri, Harun dan Miriam. Saudara sekalian, Allah marah, Allah perintahkan mereka bertiga keluar dari kemah pertemuan. Kemudian di situ Allah memberi hukuman kepada Miriam. Seluruh tubuhnya kena penyakit kusta. Saudara sekalian, bagaimana Musa? Sakit hati tidak Musa? Kalau Musa sakit hati, harusnya Musa waktu itu mensyukuri. Syukurlah, siapa suruh kamu mengkhianati aku. Tetapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Justru Musa memintakan ampun untuk Miriam kepada Allah. Ampunilah mereka. Saudara sekalian, akhirnya Allah mendengar doa Musa. Kemudian Allah menghukum Miriam. 7 hari dia diasingkan di luar perkemahan. Dia tidak boleh campur dengan orang-orang Israel. 7 hari dia dibuang. Mungkin di hutan, mungkin di mana, nggak ditulis dalam Alkitab. Setelah 7 hari dia pulih, baru dia kembali. Bangsa Israel baru berangkat melanjutkan perjalanan. Nah saudara sekalian, sebagai umat Allah, sebenarnya ini adalah cara yang terbaik mengatasi sakit hati. Kita sering kali mengalami sakit hati. Sakit hati karena hati kita disakiti. Nah sakit hati ini kita harus tanggulangi. Bagaimana cara menanggulanginya dengan benar? Alkitab memberikan contoh dan mengajarkan kepada kita. Kita serahkan kepada Tuhan keluh kesah kita, sakit hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang balas ada di tanganku, pembalasan ada di tanganku. Serahkan saja kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tanpa berbuat sesuatu? Kita hanya berdoa, Tuhan, orang itu sakitin hatiku. Tuhan, aku sekarang mengadu kepadamu. Selesai? Tidak. Alkitab mengajarkan, berikan pengampunan. Selain kita menyerahkan sakit hati kita kepada Tuhan, kita berikan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Saudara sekalian, seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Inilah sebenarnya cara yang terbaik untuk mengatasi sakit hati. Karena apa? Di dalam Ayub tadi mengatakan, orang bodoh dia akan dibunuh oleh sakit hati. Jadi jangan disimpan di dalam hati. Nah saudara sekalian, ada seorang yang bernama Connie ten Boom. Connie ten Boom ini pernah ditangkap beserta dengan papa mamanya di satu camp waktu zaman Perang Dunia Kedua oleh tentara Nazi, tentara Hitler. Nah, dengan matanya sendiri, Connie ten Boom ini melihat bapak dan mamanya dibunuh oleh seorang serdadu Nazi. Bukan saja bapak mamanya dibunuh, dia sendiri disiksa habis-habisan. Sehingga dia istilahnya mengenal wajah serdadu yang menyiksa, membunuh ayah ibunya. Dia ingat, dia dendam, dia simpan dalam hati. Rasanya seumur hidup nggak akan lupa dia melihat serdadu itu. Saudara sekalian, melalui proses yang panjang, satu hari dia dibebaskan dari kamp konsentrasi itu. Setelah dia bebas, dia jadi hamba Tuhan.
Dia memberitakan Injil. Pada suatu hari dia adakan KKR. Biasa ya, kalau di KKR itu ada altar call. Ada panggilan sesudah habis khotbah. Siapa yang mau bertobat, maju ke depan. Dia lihat begitu banyak orang maju ke depan untuk minta didoakan. Mereka mau menyatakan pertobatan. Dia melihat ada satu serdadu itu yang begitu menyesak dalam hatinya. Dia tahu seumur hidup dia tidak bakalan lupa. Serdadu itu ada di tengah-tengah orang yang maju ke depan mau bertobat. Waktu itu hatinya bergumul. Bergumul dengan sakit hati, dengan dendam, dengan niat mau balas dendam. Tapi ada karena dia hamba Tuhan. Ada panggilan Tuhan, mengampuni, mengampuni. Dia tidak berdaya. Akhirnya dia menyerah. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan aku serahkan kepadamu. Apa yang harus aku tindak? Apa yang harus aku lakukan? Tuhan memberikan kasih-Nya di dalam hati Corrie ten Boom ini. Sehingga pandangan yang tadi penuh dendam, penuh sakit hati, penuh amarah itu berubah menjadi penuh kasih. Setelah acara selesai, dia datangi dengan serdadu nasi itu. Dia jelaskan, masih ingat enggak? Aku pernah engkau siksa. Papa mamaku pernah kau bunuh mati di kamp konsentrasi. Tapi jangan takut. Aku sudah memaafkan engkau. Saudara sekalian, waktu itu serdadu ini langsung berlutut di depan Corrie ten Boom. Dia memohon ampun akan dosa-dosanya. Saudara sekalian, cerita ini mengakhiri dengan satu pemulihan yang sempurna. Pemulihan bukan hanya kepada orang serdadu yang diampuni, sehingga dia merasakan sukacita damai. Yang tadinya dosa-dosa menyesak dalam hatinya, yang tadinya dia sudah tampil ke depan, Allah sudah mengampuni dia. Sekarang dosa dia membunuh orang sudah mendapat pengampunan dari Corrie ten Boom. Pemulihan bagi dirinya, sukacita besar bagi dirinya. Bagi Corrie ten Boom, sakit hati yang selama ini mendekam di dalam hatinya, menyesak, menyiksa dia, terlepas sudah ketika dia memberikan pengampunan. Nah saudara sekalian, pemazmur mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kenapa Mazmur tulis ini? Kenapa Raja Daud tulis ini? Kapan dia menulis ayat ini? Saat dia diampuni oleh Tuhan. Saat dia melakukan dosa, mengambil Batseba dan membunuh suaminya Uria. Tuhan mengampuni dia. Baru dia merasakan betapa berbahagianya orang yang diampuni pelanggarannya. Makanya dia tulis betapa bahagia orang yang dosanya ditutupi. Saudara sekalian, Rasul Paulus juga mengatakan demikian. Di dalam Roma pasal 4 ayat 7-8 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara sekalian, betapa besar keterharuan kita dan kebahagiaan kita ketika kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni dan tidak lagi diperhitungkan Allah melalui pengorbanan dan penebusan Yesus di atas kayu salib. Seharusnya kita mempunyai kebahagiaan yang besar dan kita harus membagikan kebahagiaan itu kepada orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Seperti Allah sudah mengampuni mereka. Saudara sekalian, seperti Allah sudah mengampuni kita. Betapa bahagianya kita. Begitulah orang kalau diampuni kesalahannya, dia akan merasakan betapa bahagianya dia. Saudara sekalian, kalau tidak kita memberikan pengampunan,
maka Allah tidak akan memberikan pengampunan kepada kita. Karena Alkitab mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan sekarang, ini kita sudah belajar ya, bagaimana kita menangani sakit hati. Ya, kalau sakit hati kita biarkan jadi rasa dendam dan jadi beranak menjadi balas dendam, itu akan merugikan kita. Akan merugikan orang lain, akan merugikan kita sendiri. Ini cara menangani sakit hati. Sekarang bagaimana supaya jangan orang sakit hati? Itu yang penting. Ya. Yesus katakan, kalau kamu mau orang berbuat seperti apa kepadamu, berbuatlah terlebih dahulu kepada orang lain. Kalau kita tidak mau orang menyakiti kita, kita jangan menyakiti orang lain terlebih dahulu. Kalau kita mau orang mengasihi kita, kasihilah orang terlebih dahulu. Paulus mengajar kita apa? Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara sekalian, kalau kita lakukan seperti itu, bisa nggak ada orang sakit hati? Kalau kita lakukan semua yang baik kepada orang lain, bisakah orang sakit hati? Nggak mungkin. Kemudian Paulus lanjut mengatakan, bila boleh, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau kita selalu berdamai dengan orang lain, adakah orang sakit hati karena kita? Saudara sekalian, kalau kita sakit hati, itu sudah terjadi. Tapi kalau kita tidak menjadikan orang sakit hati, itu yang paling penting. Jadi saudara sekalian, kita sudah belajar dua ya. Bagaimana menangani sakit hati. Serahkan kepada Tuhan pembalasannya. Kemudian kita harus mengampuni dia. Yang kedua, bagaimana kita melakukan segala perbuatan baik kepada orang lain. Bagaimana kita berdamai dengan semua orang. Supaya jangan ada yang sakit hati. Yang ketiga yang paling penting. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal 32 ayat 21. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 21. Saya minta Ibu Siska untuk membacakannya. 32 ayat 21. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang berbeda. Nah saudara sekalian, ternyata bukan manusia saja bisa sakit hati. Tuhan bisa sakit hati. Kapan Tuhan bisa sakit hati? Kalau kita menduakan Tuhan, Tuhan akan sakit hati. Makanya di dalam 10 hukum Allah, hukum yang paling penting apa? Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jangan kamu buat patung, jangan kamu buat apapun, berupa apapun untuk kamu sembah. Aku adalah Allah yang cemburu. Saudara sekalian, Allah bisa sakit hati kalau kita menduakan dia. Kalau kita menomorduakan dia. Saudara sekalian, adakah kita menduakan Tuhan? Adakah kehidupan kita menomorduakan Tuhan? Bisa sering terjadi. Ya. Manusia kadang-kadang karena uang, Tuhan nomor 2. Karena kesenangan dunia, Tuhan nomor 2. Karena kesibukan, Tuhan nomor 2. Kalau sibuk, aku udah bisa.
Kalau sudah santai baru bisa. Kalau ada kesenangan di dunia, Tuhan nanti dulu. Kalau nggak ada kegiatan, aku baru ke Tuhan. Waktu, harta, kedudukan, ketenaran, kesenangan dunia seringkali membuat kita menomorduakan Tuhan. Hati-hati saudara sekalian, karena pada saat itu Tuhan akan sakit hati. Saudara sekalian, akhirnya Rasul Paulus berkata demikian. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat memisahkan kasihku kepada Allah. Paulus memberikan kesaksian bahwa tidak ada dunia ini, tidak ada hal yang bisa membuat aku nomor 2 mengasihi Allah. Enggak. Ya. Aku tetap mengasihi Tuhan. Tidak ada hal dunia apapun yang bisa memisahkan kasih itu. Saudara sekalian, bisa nggak kita berkata demikian? Mungkin bisa. Tapi bisa nggak kita lakukan demikian? Itu merupakan pertanyaan yang harus kita jawab melalui apa yang kita lakukan. Jadi mulai hari ini, buktikanlah kasihmu kepada Tuhan. Tuhan nomor 1. Segala sesuatu di dunia ini. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Demi Tuhan, segala sesuatu di dunia ini kuanggap sampah. Saudara sekalian, dapatkah kita berbuat demikian? Kita jawab di dalam perbuatan kita. Sebentar lagi hamba Tuhan yang baru datang. Kita tidak tahu bagaimana kemampuannya untuk melayani. Tapi ingatlah, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus mendukung pelayanan Tuhan. Kita tidak memandang siapa dia. Semua hamba Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan, kita harus dukung. Ya, agar pekerjaan Tuhan di gereja kita tidak menjadi stagnasi, stop atau mundur. Kita harus berusaha. Gereja kalau sudah maju, melangkah ke depan, melangkah terus ke depan. Ya, kita tidak boleh apatis. Kita harus berjuang, bekerja sama, karena tidak ada gereja bisa maju hanya karena hamba Tuhan. Saya sangat bangga dengan PWMI. Karena selama ini PWMI ibadah jemaat yang paling banyak. Ya, PWMI juga kalau ada kegiatan apa yang paling aktif. Ya, PWMI punya semangat yang tinggi. Semoga semangat ini kita pakai untuk melayani Tuhan. Dan kita boleh hidup rukun di dalam Tuhan. Sesuai dengan tema ulang tahun gereja kita. Kita hidup di dalam kerukunan. Kita menjalankan kasih Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mohon ampun Tuhan bila selama ini kami belum bisa melakukan seperti apa yang difirmankan. Tolong kami yang Tuhan. Karena kami mengakui kami tidak mampu melakukan sendiri. Tuhan, Engkau menolong kami, memampukan kami, sehingga kami dapat melaksanakan kasih-Mu, pengampunan-Mu, sehingga kami dapat terlepas daripada segala sakit hati, rasa dendam dan balas dendam. Sehingga kami dapat mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, berbuat yang terbaik kepada sesama, berdamai dengan semua orang. Sehingga kami dapat mencintai Tuhan dan tidak menimbulkan sakit hati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah harapan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.